Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Saudaraku dimanapun kalian berada, pada kesempatan video kali ini saya akan membahas tentang tanda-tanda mimpi. Mimpi yang pertama adalah mimpi yang berhubungan dengan ular, dan mimpi yang kedua adalah mimpi yang berhubungan dengan air. Silakan simak penjelasan saya, semoga bisa menambah pengetahuan kita semua. Mimpi yang pertama adalah mimpi jika kita disembur ular. Ya, jadi jika kita bermimpi disembur ular, ini maknanya adalah kita akan mendapatkan jodoh atau pasangan. Ya, akan mendapatkan jodoh atau pasangan. Yang kedua adalah jika kita bermimpi digigit ular, nah ini bermakna bahwa kita akan ada orang yang berniat berbuat jahat kepada kita. Selanjutnya adalah jika kita melihat lubang ular dan di dalamnya ada ular yang mati, ini bermakna bahwa kita akan memiliki umur panjang, ya. Nah, ini sama artinya dengan jika kita bermimpi melihat kulit, ya, jadi ular dalam proses pertumbuhannya, ya, tubuhnya semakin besar, maka dia selalu akan mengganti kulit. Luarnya dia buang, ya, kemudian kulit yang di dalam akan menjadi kulit luar. Itu proses pembesaran ular. Nah, jadi kalau kita bermimpi melihat bekas kulit ular, maka ini bermakna kita akan memiliki umur yang panjang. Itulah teman-teman, mimpi-mimpi yang berhubungan dengan ular. Sekarang saya akan bahas tentang mimpi yang berhubungan dengan air. Bagi orang muslim, jika bermimpi mengambil air wudhu, ya, jika kita bermimpi mengambil air wudhu, ini bermakna bahwa kita akan dapat menyelesaikan segala kegiatan dengan hasil yang sempurna, ya, dengan hasil yang bagus, dengan hasil yang baik. Kemudian jika kita bermimpi membasuh muka, ya, atau cuci muka, ini bermakna bahwa kita akan terlepas dari kesulitan. Nah, jadi misalnya ya, kita habis sakit atau sedang kebingungan atau menghadapi masalah, nah kemudian esoknya kita bermimpi mencuci muka kita, nah ini artinya bahwa kesulitan akan segera selesai. Selanjutnya adalah jika kita bermimpi mandi di sumur sendiri. Nah, zaman dulu kan tidak ada pompa air, ya, adanya sumur. Nah, kalau sekarang rata-rata sumur kan menggunakan pompa air, ya. Jadi kalau sekarang ya berarti mandi di kamar mandi sendiri. Saya ulangi, jika bermimpi mandi di sumur sendiri, ini bermakna bahwa kita akan sakit akibat dari gangguan makhluk halus, ya, sakit dari akibat dari gangguan makhluk halus. Kemudian jika kita bermimpi mandi di kali, airnya deras, mandi di kali yang deras, ini mengartikan atau bermakna bahwa kita akan sakit tetapi mudah sembuh, ya. Kita sakit ringan berarti, ya, sakit ringan, sehingga akan cepat sembuh kembali. Selanjutnya adalah jika kita bermimpi mandi di kali yang airnya sedikit, mandi di kali tapi airnya hampir kering, ya. Ini bermakna bahwa kita kesulitan rezeki, kesulitan ekonomi, ya. Jadi kalau kita bermimpi mandi tetapi di kali tetapi airnya hanya sedikit, nah berarti itu adalah tanda-tanda bahwa kita akan menghadapi kesulitan rezeki. Berarti kita harus pandai-pandailah berhemat dan stop membeli barang yang tidak terlalu dibutuhkan.
Selanjutnya adalah jika kita selulup kali banyune anyep, berarti kita masuk ke dalam kali, ya, kita mencelupkan diri ke dalam kali yang airnya dingin. Kita masuk ke dalam kali yang airnya dingin, atau melompati kali tetapi tidak kembali lagi. Jadi kita masuk ke kali airnya dingin, atau kita bermimpi melompati kali tapi tidak kembali lagi. Nah, ini bermakna bahwa kita akan menderita sakit keras yang bisa saja menyebabkan kematian. Nah, jadi semoga kita tidak bermimpi seperti ini, dan jikalau kita bermimpi seperti ini, ya mari kita banyak-banyaklah berbuat kebaikan supaya apa yang tercatat di penimbun ini tidak terjadi. Selanjutnya adalah jika kita mimpi masuk ke dalam kali tetapi airnya sangat dingin, masuk ke kali tetapi airnya sangat dingin, ini menandakan bahwa kita akan mendapatkan tugas dari pimpinan tertinggi. Kita akan mendapatkan tugas dari pimpinan tertinggi. Kemudian jika kita bermimpi hanyut di kali, hanyut ya, hanyut berarti terbawa arus. Jika kita bermimpi hanyut terbawa arus di kali, maka ini bermakna bahwa kita akan mengalami kerugian, ya. Hanyut di kali, ini maknanya adalah kita akan mengalami kerugian. Kemudian jika kita hanyut di kali, kemudian masuk ke laut. Jika kita bermimpi hanyut kemudian masuk ke laut, nah ini maknanya bagus bahwa kita akan menemukan kesenangan, ya, akan menemukan kebahagiaan, dan segala kegiatan atau pekerjaan kita terselesaikan dengan baik dan sempurna. Ya, jadi kalau kita bermimpi hanyut kemudian masuk ke dalam laut, ini maknanya sangat bagus, ya. Kita akan mendapatkan kesenangan dan kita akan mendapatkan hasil dari kegiatan-kegiatan atau pekerjaan-pekerjaan yang sudah kita lakukan dengan sempurna. Selanjutnya adalah jika kita bermimpi berada di laut, ya. Ini mimpinya, ini kan ditulis cuman berada di laut, ya. Berada, ya berarti mungkin kita sedang pelesiran di situ, sedang bermain-main, sedang apalah ya di sekitar laut. Ini bermakna kita akan mendapatkan banyak rezeki. Ya, jadi jika kita bermimpi sedang berada di laut, ya, bukan kelelep, bukan hanyut dan lain sebagainya, ini menandakan bahwa kita akan mendapatkan rezeki. Kemudian jika kita bermimpi menyelam di air yang keruh, ya, silem berarti masuk, ya, masuk ke dalam air yang keruh, ini bermakna bahwa kita akan mendapatkan kesulitan. Ya, kita akan mendapatkan kesusahan. Selanjutnya adalah jika kita masuk ke dalam air yang bening. Masuk ke dalam air yang bening. Ini bermakna bahwa kita akan mengalami kesenangan, ya, akan mengalami kemudahan, akan mendapatkan kemudahan. Kemudian jika kita bermimpi nyebur ke telaga, ya, nyebur ke dalam telaga, ini bermakna bahwa kita akan mendapatkan kesalahan yang besar. Akan ada kesalahan besar yang menghampiri kita. Selanjutnya adalah jika kita bermimpi berdiri di atas air. Berdiri di atas air. Artinya kita akan menghadapi kesusahan. Ya, jika kita bermimpi berdiri di atas air, kita akan menghadapi kesusahan. Kemudian jika kita bermimpi berjalan di atas air tetapi tidak menyentuh air. Berjalan di atas air tetapi tidak menyentuh air. Ini bermakna bahwa kita akan memperoleh pangkat dan jabatan, akan memperoleh pangkat dan jabatan, ya. Jadi kita akan memiliki derajat yang tinggi. Selanjutnya adalah kecemplung sumur utawa kali, berarti kecebur. Kecebur sumur
atau kecebur kali. Kecebur sumur atau kecebur kali ini bermakna bahwa akan menghadapi kesusahan atau kematian, akan menghadapi kesulitan atau kematian. Ya, kematian ini bukan berarti kematian kita, kesusahan juga bukan berarti kesusahan kita, ya. Tetapi jikalau teman kita, tetangga kita, apalagi kalau saudara kita, sanak famili kita yang susah, pastinya kita juga ikut susah. Jika ada kematian dari teman, tetangga, apalagi sanak saudara kita, kita juga pasti akan bersedih, ya. Jadi soal kesusahan atau kematian ini ya tidak selalu di diri kita. Selanjutnya adalah jika kita bermimpi berenang di kali atau lautan. Kita berenang di kali atau di lautan, ya. Ini menandakan bahwa kita akan tercapai cita-citanya, ya. Kita akan bisa mencapai cita-citanya. Kemudian jika kita bermimpi kecebur di air yang keruh, kecebur di air yang keruh, ini bermakna bahwa kita akan pergi tak kembali. Kemudian jika mimpinya adalah kecebur di air yang bening, ya, kecebur dan masuk ke dalam air yang bening, ini bermakna bahwa kita akan mendapatkan harta dan kepandaian, ya. Jadi mungkin kita mendapatkan ilmu, ya, mendapatkan kepandaian. Setelah itu kemudian kita memiliki pekerjaan dan bisnis-bisnis yang baik sehingga kita mendapatkan harta yang banyak. Selanjutnya adalah kita bermimpi pekarangan kita dimasuki air atau ada air dari luar kemudian masuk ke pekarangan kita, maka ini bermakna akan ada kerusakan atau kematian, ya, akan ada kerusakan atau kematian. Nah, teman-teman, sahabatku, dimanapun kalian berada, marilah jadikan primbon ini sebagai peringatan bagi kita, ya. Jadi jika kita bermimpi dengan tanda-tanda yang buruk, marilah kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kemudian mari kita lakukan banyak-banyak perbuatan baik dengan ikhlas agar tanda-tanda buruk yang tertulis ini tidak terjadi, dan sebaliknya semoga tanda-tanda baiklah yang akan datang kepada kita. Demikian pembahasan tentang arti tanda-tanda mimpi ini. Semoga menambah pengetahuan dan kebaikan bagi kita semua. Semoga Anda semuanya berbahagia, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam rahayu, salam sejahtera bagi kita semua.